Rakyat! Hidup! Hidup buruh! Apakah kita akan diam menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh pimpinan pada masa kawan-kawan? Kalau penegak hukum di pengadilan saya, ya tahu toh? Demo di PD Pasar Manado, ex-karyawan tuntut hak mereka. Ex-karyawan PD Pasar Manado melakukan demo damai Kamis 10 Maret 2022. Mereka melakukan demo di depan kantor PD Pasar Manado. Aspirasi pendemo Serikat Buruh dan Karyawan PD Pasar Manado yang disuarakan terkait persoalan upah 3 bulan yang belum dibayarkan, pesangon para pensiunan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bisa dicairkan. Pasalnya, pihak PD Pasar Manado belum membayar ke BPJS Tenaga Kerja sejak bulan Januari tahun 2021 hingga saat ini. Hal tersebut dikatakan Andi Nuralam, mantan karyawan PD Pasar, kepada media. Cuma satu, Pak, cuma menuntut hak, cuma itu saja. Ayo misalnya pesangon, kan gaji juga 3 bulan belum terbayarkan. Terus BPJS Ketenagakerjaan juga nggak bisa cair, karena Doren nggak bayar. Dari tahun berapa nih Pak? Dan Doren nggak bayar menurut informasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Doren belum bayar itu dari Januari 2021 sampai sekarang. Tergabung dalam aksi damai tersebut yaitu aktivis peduli pensiunan Kota Manado. Menurut mereka, ini aksi mereka dalam menyuarakan hak dari para bekas karyawan PD Pasar Manado yang telah pensiun, bahkan yang telah diberhentikan 1 tahun lebih. Para pendemo berharap Dirut PD Pasar mampu membantu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Bagi pendemo, ini adalah hak terakhir yang mereka suarakan untuk membantu nasib para pensiunan dan pekerja yang diberhentikan. Direktur PD Pasar Manado, Dr. Roland Ruru, mengatakan, BUMD PD Pasar Manado dikelola seperti perusahaan pasar lainnya, yaitu berdasarkan PP 54, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Ia mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh para pengamat atau peduli PD Pasar bersama mantan-mantan karyawan PD Pasar Manado. Atas nama manajemen perusahaan, Roro menyampaikan ia menerima komunikasi dialog langsung demonstrasi yang dilakukan. Tapi ia menyayangkan, sebenarnya aksi ini tidak perlu terjadi, karena PD Pasar menurutnya tidak pernah menutup diri bagi para mantan-mantan karyawan PD Pasar untuk berdialog atau menyampaikan keluhan mereka. Saya ingin menyampaikan bahwa BUMD PD Pasar Manado ini dikelola berdasarkan kewajiban perusahaan lainnya yang ada di negara ini seturut dengan apa yang dikatakan oleh PP 54. Peraturan tahun 54 nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, cantolan utama peraturan dan perusahaan ini. Sehingga setiap keputusan ini menempel di cantolan utama peraturan PP 54 nomor tahun 2017. Yang kedua, saya mengapresiasi, menghargai aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan pengamat atau kawan-kawan yang peduli terhadap PD Pasar, termasuk dengan mantan-mantan karyawannya. Saya atas nama manajemen perusahaan menerima komunikasi dialog langsung demonstrasi hari ini, dan sebenarnya saya menyayangkan demon ini terjadi karena PD Pasar atau perusahaan manajemen tidak pernah menutup diri untuk bertemu dengan mantan-mantan karyawan yang notabene sudah pernah mengucurkan keringat untuk kebesaran perusahaan ini. Bahwa saudara-saudara menuntut perundingan pembayaran hak-hak saudara. Kami sudah ikuti, tapi lewat mekanisme hukum, bukan di jalan. Tidak ada peraturan yang menyampaikan bahwa penyelesaian perselisihan karyawan dan perusahaannya terkait dengan pembayaran gaji, pesangon, pensiun, dan lain-lain di jalan, di demo. Tidak ada. Yang bisa menyelesaikan adalah sesuai dengan aturan hukum, mekanisme bipartit. Bipartit itu silakan saudara berunding dengan kami. 12 jam pintu kantor ini terbuka. Kalau tidak puas, tripartit lewat Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak puas, maka saudara bisa menempuh jalur hukum. Yang kedua, fakta-fakta hukum yang ada terakhir pada kami
bahwa ada banyak pensiunan dan mantan karyawan atau karyawan serta dirumahkan yang tidak diangkat sesuai prosedural. Ada dua cantolan hukumnya, Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan Peraturan Perusahaan tahun 2021. Jadi selama PD Pasar berdiri, 2 kali peraturan perusahaan terbit di perusahaan ini, yaitu Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan Peraturan Perusahaan tahun 2021. Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan 2021 mengatakan bahwa usia maksimal karyawan diangkat kalau dia sarjana 35 tahun. Kalau tahun 2011 ya. Kalau sarjana 35 tahun. Kalau bukan sarjana berapa? 25 tahun. 500 juta PD Pasar sudah mengelontorkan dana semenjak kepemimpinan saya dan kawan-kawan direksi untuk menangani pesangon dan pensiun. Berarti sudah ada itikat baik dari perusahaan kepada mantan karyawannya. Semua kita keputusan sini harus berdasarkan cantolan hukum yang jelas. Dan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota luar biasa membangun PD Pasar dengan visi brilian, membuat pasar yang profesional. Sedangkan menurut Roy Leong, kuasa hukum para pensiunan PD Pasar, jika para pensiunan sudah bekerja cukup lama sejak tahun 90-an. Dan menurut mereka, apa yang disampaikan dulu merupakan dalil-dalil yang tidak mencerminkan dengan asas hukum yang baik. Menurutnya, jika mereka sudah menempuh langkah tripartit, tapi tawaran-tawaran yang diajukan manajemen PD Pasar, menurutnya sangatlah tidak masuk akal. Karenanya, mereka akan melakukan aksi selanjutnya demi membela keadilan. Karena menurut mereka, pihak direksi PD Pasar Manado tidak mempunyai itikat baik menyelesaikan masalah ini. Kenyataan pada kesempatan kali ini, pimpinan direksi mendorong terus agar supaya terjadi proses hukum. Dan telah teman-teman simak tadi bahwasanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Bapak Dirut sejatinya itu melanggar asas retroaktif atau berlaku surut, dan juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini PP masakan akan melawan undang-undang. Jadi hubungan kerja itu timbul sesuai dengan Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, timbul karenanya ada 3 tadi. Pertama, adanya pekerjaan yang dilakukan, sebelum pekerjaan dilakukan adanya perintah dari pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir mendapatkan upah. 3 saja itu, seluruh teman-teman pun cari di tempat kerja manapun, toko bangunan, kios-kios, namanya itu ada suruhan seperti itu, upah dibayarkan dan juga ada pekerjaan yang dilakukan, maka itu merupakan hubungan kerja. Persoalan itu PP berlaku tadi juga berlaku surut juga mau diterapkan kan dia dari 2015 kalau tidak salah sampai 2021 kalau tidak salah disampaikan tadi. Teman-teman pensiunan untuk diketahui itu telah bekerja sudah lama. Sudah dari 2005 dan 2006 bahkan di lapangan dari tahun 90-an. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dan dicatat bahwasanya Dirut menganjurkan untuk mengikuti proses hukum, tetapi dalil-dalilnya tadi tidak mencerminkan asas-asas hukum yang baik. Seperti itu mungkin. Terus jadi langkah selanjutnya Kami pemberitahuan ini kan sampai besok. Kami juga akan tetap turun jika berkenan. Kalau tidak ada halangan kami akan tetap turun. Apapun alasannya mau disambut oleh Dirut, biar masyarakat di Kota Manado melihat apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan oleh pimpinan PD Pasar. Dan proses hukum tetap jalan karena kami selaku kuasa hukum sementara dalam proses tripartit yang telah disampaikan, tetapi di tripartit tawaran-tawarannya tidak masuk akal. Termasuk amat yang sebelumnya di bipartit 90 ya, seharusnya dibayar secara menyicil 10 kali tinggal dari 12. Itu harus dibayar teman-teman, kalau teman-teman tahu itu cuma 10 juta ditawarkan seperti itu. Jadi perbedaan itu jauh sekali langit dan bumi. Tinggal aku direksi, kita telah menyampaikan itu dan semoga teman-teman dapat secara objektif menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa teman-teman atau pimpinan direksi tidak melakukan itikat baik dan hanya menyuruh kami untuk memproses hukum lewat pengadilan. Seperti itu. Dari Manado, tim MC TV, Foni Rananta mengabarkan.